Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Wita pada muatan pelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Biasanya, permasalahan tersebut disajikan dalam soal cerita. Tips mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, bacalah soal dengan seksama. Yang kedua, berilah tanda pada informasi yang penting. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Yang keempat, mulailah mengerjakan. Gunakan gambar untuk membantu kalian. Pikirkan operasi hitungnya. Yang kelima, cek kembali. Dan yang terakhir, simpulkan hasil pengerjaan kalian. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, adik sakit demam. Pada pukul 5 pagi, suhu tubuh adik 39 derajat Celcius. Pada pukul 9, suhu tubuh adik turun 1 derajat Celcius. Sekarang, suhu tubuh adik naik lagi 2 derajat Celcius. Nah, berapa derajatkah suhu tubuh adik sekarang? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu kita ingat permasalahan bilangan bulat yang menyangkut suhu atau jarak, maka jika dalam soal ada kata naik, maju, atau ke kanan, maka berarti dia ditambah. Dan jika dalam soal ada kata turun, atau mundur, atau kiri, maka tandanya operasinya dikurangi. Oke, kita langsung ke menjawab soal yang tadi sudah dibacakan Bu Wita. Nah, tadi sudah dibacakan Bu Wita soalnya, sekarang kita menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Ingat, harus teliti. Yang pertama, suhu mula-mula adik yaitu 39 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pada pukul 9 tadi adik mengalami penurunan suhu. Yang pertama penurunan suhu yaitu 1 derajat Celcius. Kemudian setelah mengalami penurunan, adik mengalami kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celcius. Nah, ini adalah hal-hal yang diketahui dalam soal. Kemudian setelah menuliskan apa yang diketahui, kita tuliskan juga apa yang ditanyakan. Nah, apa yang ditanyakan ini biasanya berada pada kalimat terakhir dalam soal cerita tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah berapa derajat suhu tubuh adik sekarang. Oke, kita mencoba menjawabnya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa derajat suhu tubuh adik sekarang. Nah, mula-mula suhu adik adalah 39 derajat. Nah, kemudian mengalami penurunan. Karena penurunan maka dia dikurangi. Dikurangi penurunannya 1 derajat Celcius, berarti dikurangi 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, adik mengalami kenaikan suhu. Karena naik maka dia ditambah. Kenaikannya sebesar 2 derajat Celcius. Nah, jadi operasi dari soal cerita tersebut adalah 39 derajat Celcius dikurangi 1 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius. Masih mudah ya. 39 dikurangi 1, 38. Kemudian 38 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Nah, jadi suhu tubuh adik sekarang adalah 40 derajat Celcius. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, selisih suhu udara di Indonesia dan Jepang adalah 29 derajat Celcius. Suhu udara di Jepang negatif 2 derajat Celcius. Nah, berapa derajat Celcius suhu udara di Indonesia?
Oke, kita menjawabnya. Soalnya tadi sudah dibacakan Bu Wita, sekarang kita tinggal menyelesaikannya. Nah, ingat, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama adalah selisih suhu udara Indonesia dan Jepang, yaitu 29 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah suhu udara di Jepang, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Nah, sudah semuanya yang diketahui pada soal dituliskan. Kemudian yang kedua adalah menuliskan apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan berada pada kalimat akhir dari soal tersebut, yaitu yang ditanyakan adalah besar suhu udara di Indonesia. Nah, oke, kita mencoba menjawabnya. Di sini yang diketahui adalah selisih suhu udara Indonesia-Jepang. Nah, selisih itu adalah angka besar dikurangi angka kecil. Nah, di sini Indonesia dan Jepang itu suhu udaranya lebih panas atau lebih besar Indonesia. Maka selisihnya itu adalah suhu di Indonesia dikurangi suhu di Jepang. Sama dengan 29 derajat Celcius, itu yang diketahui di sini. Nah, oke, kemudian kita tinggal masukkan aja suhu udara di Indonesia ini yang mau kita cari. Kemudian dikurangi suhu udara di Jepang, sudah ada yang diketahui yaitu negatif 2. Sama Celcius. Oke, kita tinggal memasukkan juga suhu Indonesia, itu titik-titik karena belum ada, baru mau kita cari. Kemudian pengurangan ini biar kita mudah, kita jadikan penjumlahan. Berarti ditambah, karena penjumlahan ini adalah lawan dari negatif 2, yaitu 2 sama dengan 29 derajat Celcius. Jadi berapa ditambah 2 yang hasilnya 29 derajat Celcius ya. Hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Bisa ya? Jadi besar suhu udara di Indonesia adalah sebesar 20 derajat Celcius. Oke, semoga paham pada soal kedua ini. Langsung saja kita menuju ke contoh soal ketiga. Soal ketiga adalah suhu di kutub sangat dingin. Suhu di luar ruangan mencapai negatif 12 derajat Celcius. Orang-orang Eskimo memakai penghangat ruangan. Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Nah, berapa selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan? Oke, kita langsung menjawabnya. Soalnya tadi sudah dibacakan Bu Wita, sekarang kita penyelesaiannya. Ingat, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui di situ adalah suhu luar ruangan, yaitu negatif 12 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, suhu dalam ruangan 4 derajat Celcius. Oke, kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Oke, kita langsung menjawabnya. Ingat ya, selisih adalah angka besar dikurangi angka kecil. Nah, di sini luar ruangan negatif 12, dalam ruangan 4, berarti lebih besar yang 4. Oke, berarti selisihnya adalah suhu dalam ruangan dikurangi suhu luar ruangan. Kita tinggal masukkan suhu dalam ruangannya 4 derajat Celcius, kita tulis 4 aja biar mudah, dikurangi yang suhu luar ruangan negatif 12. Oke, kita rubah ke penjumlahan biar mudah. 4 ditambah lawan dari negatif 12 adalah 12. Nah, tinggal 4 tambah 12 sama dengan 16. Sudah ketemu. Jadi, selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan adalah 16 derajat Celcius. Mudah ya anak-anak? Oke, kita menuju ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Dalam suatu tes, penilaian didasarkan bahwa jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 30 soal, seorang siswa menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Nah, berapakah yang diperoleh siswa tersebut? Oke, soalnya itu tadi, kemudian ingat penyelesaiannya apa yang diketahui. Ya. Yang diketahui adalah banyak soalnya, ada 30 soal yang dikerjakan. Soal yang dijawab
ada 25. Jadi yang tidak dijawab adalah 30 dikurangi 25 soal, yaitu ada 5 soal. Kemudian dalam soal 19 diantaranya dijawab benar, berarti ada 19 soal dijawab benar. Nah, jadi yang dijawab salah dari 25 soal yang dijawab dikurangi 19 soal yang dijawab benar, sama dengan ada 6 soal. Oke, nah itu adalah apa yang diketahui dalam soalnya. Yang ditanyakan selalu berada di akhir soal. Nilai yang diperoleh siswa tersebut. Oke, kita menjawabnya. Kita coba untuk menghitung nilai-nilainya, yaitu yang pertama adalah nilai jawaban benar. Tadi yang dijawab benar ada 19. Kemudian tiap soal kalau dijawab benar nilainya ada 2, berarti dikalikan 2 sama dengan 36. Kemudian yang kedua nilai jawaban salah. Yang dijawab salah ada 6 soal. Kemudian tiap soal kalau salah dikalikan negatif 1, maka hasilnya negatif 6. Kemudian nilai tidak dijawab. Yang tidak dijawab ada 5 soal. Nilai tidak dijawab ada 0, berarti dikali 0 sama dengan 0. Nah, dari nilai-nilai ini kita jumlahkan semua nilainya, yaitu 36 ditambah negatif 6 ditambah 0. 36 ditambah negatif 6, ingat ya, beda tanda berarti tinggal dikurangi. 36 dikurangi 6 berarti 30. Ditambah 0 sama berarti 30. Jadi nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 30. Mudah ya anak-anak. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan Bu Wita. Bu Wita ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.